Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Yeni Ramawati, mahasiswa semester 5, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Alhamdulillah, pada tanggal 27 September tahun 2021, saya dan 6 rekan saya, yaitu Hoinunisa Melani Putri, Kiraina Puspa Putri, Nurki Ayunindita, Marisa Salsabila, Tri Yuniasi, dan Rati Setianingrum telah melaksanakan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan atau yang lebih dikenal dengan PLP1. Apa itu PLP1? PLP1 adalah tahap awal di mana mahasiswa diperkenalkan pada lingkungan persekolahan guna untuk mengenal dan menghayati lingkungan yang ada di sekolah dalam mencapai aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Adapun tujuan diadakannya PLP1 ini yaitu untuk membangun jati diri pendidik, mengamati kultur sekolah atau karakteristik umum peserta didik. Yang kedua, untuk mengamati struktur organisasi dan tata kelola sekolah. Yang ketiga, untuk mengamati peraturan dan tata tertib di sekolah. Yang keempat, untuk kegiatan seremonial formal di sekolah. Yang kelima, untuk kegiatan rutin seperti kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Yang keenam, untuk praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Kegiatan PLP1 kami dilaksanakan di SMA Negeri 2 Tambun Selatan. Pada kegiatan PLP1 kami berkesempatan untuk melakukan kegiatan wawancara dengan 4 narasumber. Yang pertama, Bapak Dr. Andes Anu Edi Purwanto MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tambun Selatan. Yang kedua, Ibu Haja Nining Nur Hayati SPD selaku Guru Pamong di SMA Negeri 2 Tambun Selatan. Yang ketiga, Ibu Haja Aping Dia Fiesterningrum SPD selaku Wakil Kesiswaan di SMA Negeri 2 Tambun Selatan. Yang keempat, Ibu Melisanti SPD MM selaku Staf Kesiswaan. Berhubung saat kami mewawancarai Kepala sekolah tidak dapat mendampingi kami untuk melakukan kegiatan wawancara secara sepenuhnya karena adanya urusan yang mendadak. Maka dari itu, Kepala sekolah memerintahkan kepada Ibu Hajah Aping Dia Fiesterningrum SPD dan Ibu Melisanti SPD MM untuk membantu kami dalam kegiatan wawancara. Berikut hasil wawancara. Karakteristik umum peserta didik di SMA Negeri 2 Tambun Selatan adalah siswa yang berakhlakul karimah, disiplin dan membudayakan kegiatan 5S, senyum, salam, sopan, sapa, dan santun. Selanjutnya, sistem tata kerja dari struktur organisasi di SMA Negeri 2 Tambun Selatan. Yang pertama, kepala sekolah bekerja sama dengan komite sekolah untuk berdiskusi. Yang kedua, kepala sekolah dibantu oleh tata usaha atau TU dalam urusan administrasi. Kepala sekolah memberikan perintah kepada tata usaha atau TU dan TU melaksanakan perintah sesuai dengan petunjuk dari kepala sekolah. Yang ketiga, kepala sekolah juga dibantu oleh 5 wakasek. Yang pertama, wakasek kurikulum. Yang kedua, wakasek manajemen mutu. Yang ketiga, wakasek kesiswaan. Yang keempat, wakasek humas. Dan yang kelima, wakasek sarana dan prasarana untuk membantu kepala sekolah dalam menghadapi ibu guru dan juga siswa. Selanjutnya, mengenai peraturan dan tata tertib di sekolah SMA Negeri 2 Tambun Selatan, terdapat pasal-pasal yang terdiri dari sanksi dan juga reward. Setiap sanksi memiliki poin-poin. Jika siswa melakukan pelanggaran hingga melewati batas 100 poin, maka siswa tersebut dinyatakan sudah mengundurkan diri dari sekolah. Tetapi jika mereka melakukan kebaikan, maka mereka akan dikurangi poin dari sanksi tersebut. Kemudian mengenai hukuman yang diberikan kepada pelanggar peraturan dan tata tertib di sekolah. Yang pertama, akan ditanyakan terlebih dahulu mengapa mereka melakukan hal seperti itu, apa latar belakangnya. Jika mereka memiliki alasan atau latar belakang yang kuat, maka akan dimaklumi. Tetapi jika mereka melakukan hal yang sama, maka mereka akan diberikan hukuman. Hukuman tergantung jenis pelanggarannya.
Untuk hukuman yang ringan, mereka akan ditegur sebanyak 1-2 kali. Untuk hukuman sedang, mereka akan diberikan pembinaan. Untuk hukuman berat, mereka akan dipanggil orang tua. Sebelum adanya pandemi COVID-19, SMA Negeri 2 Tambun Selatan selalu melakukan kegiatan upacara bendera di setiap hari Senin. Tetapi ketika wabah pandemi COVID-19 ini merajalela, SMA Negeri 2 Tambun Selatan tidak melaksanakan upacara rutin. Namun pada tanggal 17 Agustus 2021, SMA Negeri 2 Tambun Selatan mengusahakan untuk melakukan kegiatan upacara bendera secara offline, walaupun jumlahnya dibatasi, hanya guru dan petugas upacara saja yang dapat menghadirinya. Kemudian untuk alur birokrasi dari kegiatan di SMA Negeri 2 Tambun Selatan seperti pentas seni selalu diadakan di akhir tahun pelajaran. Namun saat ketika pandemi COVID-19 ini muncul, kegiatan pentas seni pun sudah tidak diadakan lagi. Pelaksanaan alur birokrasi dari kegiatan pentas seni tersebut, yang pertama harus membuat proposal terlebih dahulu, lalu memberikannya kepada pihak sekolah, kemudian pihak sekolah membaca proposal tersebut, kemudian berikan saran dan juga masukan, lalu jika acara tersebut positif, maka akan disetujui. Kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 2 Tambun Selatan ada 16 ekstrakurikuler. Yang pertama ada marabunta, yang kedua ada robotik, yang ketiga ada rohis, yang keempat ada paskibra, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan semua ekstrakurikuler tersebut berada di bawah naungan OSIS. Kemudian mengenai pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di masa pandemi COVID-19, sebelum adanya masa pandemi ini, pelaksanaan ekstrakurikuler di SMA Negeri 2 Tambun Selatan diberikan 1 ruangan setiap ekskulnya. Tetapi ketika masa pandemi, kegiatan ekstrakurikulernya menjadi terbatas dan setiap ekskul diberikan 2-3 ruangan. Selanjutnya mengenai praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah SMA Negeri 2 Tambun Selatan. Yang pertama, membiasakan kegiatan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun kepada siapapun. Yang kedua, melakukan tadarus bersama pada pagi hari dan sore hari. Dan yang ketiga, melakukan pemungutan infak pada setiap harinya. Namun, terdapat juga hambatan dalam melakukan praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah, yaitu ada saja siswa yang melanggar peraturan dan tata tertib di sekolah mengenai pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah, karena melihat situasi dan kondisi saat ini juga tidak memungkinkan, karena kesulitan ekonomi juga itu mempengaruhi atau menghambat praktik kebiasaan dan pembiasaan positif di sekolah SMA Negeri 2 Tambun Selatan. Selanjutnya mengenai teknis pelaksanaan kegiatan pembelajaran luring di SMA Negeri 2 Tambun Selatan pada saat pandemi COVID-19. SMA Negeri 2 Tambun Selatan pada bulan September telah menerapkan kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas atau yang lebih dikenal dengan PTMT. Kegiatan ini juga tetap mematuhi protokol kesehatan, mengurangi jumlah siswa yang masuk, yaitu hanya setengahnya saja yang dapat diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan PTMT ini. Selain itu pula, untuk kelas yang bernomor ganjil akan masuk pada hari Senin Rabu, sedangkan kelas yang bernomor genap akan masuk pada hari Selasa dan Kamis. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran yang efektif dan menarik untuk peserta didik di SMA Negeri 2 Tambun Selatan, yaitu kita sebagai calon pendidik harus memiliki metode pembelajaran yang berbeda pada setiap materinya. Dan yang kedua,
kita sebagai calon pendidik harus dapat menguasai teknologi, karena dengan teknologi kita dapat memperluas ilmu yang kita miliki, dapat lebih aktif, dan membuat pembelajaran lebih menarik bagi siswa. Selanjutnya mengenai proses penilaian yang dilakukan pada saat pembelajaran luring, daring, ataupun blended di SMA Negeri 2 Tambun Selatan. Untuk proses penilaian yang dilakukan di saat luring ataupun daring maupun blended di SMA Negeri 2 Tambun Selatan menggunakan Google Form. Jadi guru mengirimkan Google Form yang sudah berisi soal, kemudian siswa mengisi Google Form tersebut dan mengumpulkannya di Google Form yang telah diberikan. Kemudian mengenai kesulitan yang dihadapi dalam proses penilaian di saat pembelajaran luring, daring, ataupun blended di SMA Negeri 2 Tambun Selatan, yaitu sulitnya guru mengontrol materi pembelajaran. Apakah siswa itu udah paham atau belum terkait materi yang telah guru berikan? Kemudian sulitnya menilai hasil ulangan yang telah siswa kerjakan. Apakah siswa itu jujur atau tidak? Sehingga membuat guru kesulitan untuk mengetahui apakah siswa ini sudah paham atau belum. Kendala yang ditemui pada saat pembelajaran luring, daring, ataupun blended di SMA Negeri 2 Tambun Selatan yaitu sulitnya mengontrol siswa. Guru dapat mengontrol siswa ketika absen, tetapi setelah itu guru tidak dapat mengontrol siswa secara sepenuhnya, terutama pada saat kegiatan pembelajaran daring. Jadi diperlukan sekali peran orang tua dalam membimbing anaknya, dan juga peran wali kelas untuk mengetahui setiap perkembangan dari anak didiknya. Kemudian mengenai solusi yang dapat diberikan terkait kendala yang dihadapi yaitu, pertama, kita harus saling bekerja sama dan bersinergi satu sama lain dalam menjalankan kegiatan pembelajaran di situasi apapun, baik itu luring, daring, ataupun blended. Jadi semua elemen pendidikan seperti guru, orang tua, dan lain-lainnya harus sama-sama bekerja dan bersinergi satu sama lain supaya kegiatan pembelajaran dapat terus berjalan dengan baik. Selanjutnya mengenai motivasi siswa selama pembelajaran luring, daring, ataupun blended. Cara meningkatkan motivasi belajar siswa atau semangat belajar siswa di SMA Negeri 2 Tambun Selatan. Yang pertama, kita sebagai calon guru harus dapat menerapkan metode yang berbeda pada setiap materinya. Yang kedua, kita dapat bermain games dengan murid ketika pembelajaran blended ataupun luring, bermain ice breaking ketika pembelajaran online ataupun daring, sehingga kegiatan pembelajaran pun tidak membosankan dan dapat memotivasi siswa. Kemudian guru pun juga memiliki kesulitan untuk memotivasi siswa dalam pembelajaran luring, daring, ataupun blended, karena kita ketahui bersama bahwa siswa-siswi kita adalah siswa-siswi yang dari latar belakang yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita pun juga sulit mengetahui karakteristik dari siswa-siswi kita, apalagi siswa-siswi kita yang kurang terbuka, sehingga kita sulit mendapatkan informasi darinya dan sulit untuk melakukan motivasi terhadap siswa tersebut. Demikian hasil laporan PLP 1 saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.